Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Saputra dari Teknik Informatika 2019 Universitas Mercubuana. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar satu saya di mata kuliah pengantar cloud computing. Dan yang pertama adalah, apakah cloud computing? Cloud computing atau komputasi awan adalah metode penyampaian berbagai layanan melalui internet. Sumber daya yang dimaksud contohnya adalah aplikasi seperti penyimpanan data, server, database, jaringan, dan perangkat lunak. Cloud computing adalah sebuah proses pengolahan sistem daya komputasi melalui jaringan internet yang menghubungkan antara satu perangkat komputer dengan komputer lain dalam waktu yang sama. Cloud computing merupakan opsi yang populer karena memiliki banyak keuntungan, seperti irit biaya, meningkatkan produktivitas, kecepatan, efisiensi, performa, dan keamanan. Maka dari itu, tak heran banyak perusahaan atau orang-orang banyak yang menggunakan cloud untuk menyimpan data. Selanjutnya, jenis-jenis layanan cloud computing. Software as Service merupakan evolusi selanjutan dari konsep ASP, Application Service Provider. Software as Service adalah istilah terhadap software atau aplikasi tertentu berbasis internet yang ditawarkan oleh provider kepada pengguna. Dalam hal ini, provider sebagai pemegang lisensi atas software tersebut hanya memberikan servis atau layanan kepada pengguna untuk menggunakannya sesuai kebutuhan pengguna, dengan demikian menghilangkan kerumitan dalam hal pemeliharaan software, operasional, dan support. Lisensi, maintenance, support, tingkat kenyamanan, dan keamanan atas software tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari provider. Platform as Service adalah layanan dari cloud computing di mana kita menyewa rumah berikut lingkungannya atau sistem operasi, network, database engine, framework, aplikasi, dan lain-lain untuk menjalankan aplikasi yang kita buat. Kita tidak perlu pusing untuk menyiapkan rumah dan memelihara rumah tersebut. Yang penting aplikasi yang kita buat bisa berjalan dengan baik di rumah tersebut. Untuk pemeliharaan rumah ini menjadi tanggung jawab penyedia layanan. Infrastruktur as a Service adalah layanan dari cloud computing di mana kita bisa menyewa infrastruktur IT, unit komputasi, storage, memori, network, dan lain-lain. Dapat didefinisikan beberapa besar unit komputasi atau CPU, penyimpanan data, storage, memori atau RAM, bandwidth, dan konfigurasi lainnya yang akan disewa. Model ini hanya memberikan user aspek dasar dari computing seperti jaringan, storage, processor untuk computing. Infrastruktur komputasi cloud sangat bergantung pada virtualisasi. Untuk virtualisasi akan dijelaskan nanti pada bagian bawah. Selanjutnya adalah pro and cons cloud computing dari sisi keamanan. Kelebihannya adalah yang pertama, kecadangan dan pemulihan. Karena sebuah data Anda disimpan di cloud, mencadangkannya dan memulihkannya yang sama relatif lebih mudah daripada menyimpan di perangkat fisik. Selain itu, sebagian besar penyedia layanan cloud biasanya cukup kompeten untuk menangani pemulihan informasi. Oleh karena itu, ini membuat seluruh proses pencadangan dan pemulihan lebih sederhana daripada metode penyimpanan data tradisional lainnya. Yang kedua, keamanan wajib. Penyedia cloud harus memiliki sertifikat ISO dan mematuhi audit keamanan reguler. Upaya dan biaya ini mungkin tidak dapat dilakukan oleh perusahaan kecil untuk menyiapkan sistem di tempat mereka sendiri. Dan kekurangannya, yang pertama adalah keamanan di cloud. Masalah utama lainnya saat berada di cloud adalah masalah keamanan. Sebelum mengadopsi teknologi ini, Anda harus tahu bahwa Anda akan menyerahkan semua informasi sensitif perusahaan Anda kepada penyedia layanan cloud pihak ketiga. Ini berpotensi menempatkan perusahaan Anda dalam risiko besar. Oleh karena itu, Anda harus benar-benar memastikan bahwa Anda memilih penyedia layanan yang paling dapat diandalkan, yang akan menjaga informasi Anda benar-benar aman. Yang kedua, rawan menyerang. Menyimpan informasi di cloud dapat membuat perusahaan Anda rentan terhadap serangan dan ancaman hack eksternal. Seperti yang Anda ketahui, tidak ada satupun di internet yang benar-benar aman, dan karenanya selalu ada kemungkinan untuk menyembunyikan data sensitif. Selanjutnya, cara regis layanan cloud atau Alibaba Cloud. Yang pertama di sini
bisa kalian cari browser Alibaba Code, di sini ada linknya. Dan yang kedua, klik create a free account, jadi bikin akun gratis ya. Dan yang ketiga, masukkan alamat email dan password yang diinginkan. Dan keempat, lalu konfirmasi. Dan yang kelima, lakukan verifikasi, cek email, masukkan kode verifikasi, lalu verifikasi. Keenam, tahap kedua, basic information, mengisi alamat penagihan atau billing information, lalu kirim atau send. Dan yang ketujuh, verifikasi nomor ponsel Anda, kode dikirim via SMS, masukkan kodenya lalu verifikasi. Tahap ketiga, payment information, masukkan metode pembayaran. Alibaba Code menerima kartu kredit atau kartu debit dan juga PayPal. Jika metode pembayaran diterima, pendaftaran telah selesai. Klik konsol untuk masuk ke dashboard Alibaba Code. Terima kasih, mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.